Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Para pemirsa TV Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong rahimakumullah, alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan alhamdulillah kita masih ingin melanjutkan kajian kita tentang babun fil amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha, bab berkaitan dengan memelihara sunnah. Para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tiadalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran Islam ini yang berdasarkan pada hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, dan hanya menyampaikan kecuali berdasarkan wahyu. Para pemirsa rahimakumullah, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang mulia, manusia yang agung yang diberikan mandat oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya mengenai ajaran Islam, mengikuti tradisi kebiasaan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Ada kewajiban-kewajiban yang sudah dijelaskan, ada juga yang sifatnya dalam hukum Islam disebut dengan sunnah. Sunnah ini seperti yang kita pahami adalah tradisi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di luar dari kewajiban-kewajiban kita, dan itu sifatnya adalah pilihan-pilihan, keinginan umat Islam untuk melakukan atau tidak melakukan. Tetapi kalau dia melakukan ibadah itu, ibadah sunnah itu mendapatkan pahala, dan kalau tidak, itu tidak apa-apa. Para pemirsa rahimakumullah, dengan demikian statusnya adalah opsional, statusnya adalah pilihan-pilihan. Tetapi seharusnya walaupun itu adalah pilihan bagi umat Islam yang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah sunnah, tentunya seharusnya dia mencoba mewajibkan hanya untuk dirinya bahwa itu adalah ibadah sunnah, betul, tetapi dia bisa mewajibkan untuk dirinya melakukan ibadah-ibadah sunnah sesuai dengan pilihannya. Pertanyaannya adalah, mengapa dia harus mewajibkan untuk dirinya sendiri? Karena kalau tidak, maka kemudian tidak ada pengikat, tidak ada yang bisa mengingatkan dirinya lagi supaya kemudian dia konsisten. Karena yang sangat dianjurkan dalam menunaikan sebuah amalan atau ibadah adalah konsistensi, kesinambungan berkelanjutan. Ada orang yang misalnya menunaikan puasa Senin dan Kamis. Itu adalah pilihan ibadah sunnah. Tetapi bagaimana kemudian mengikatkan ibadah sunnah itu dengan dirinya supaya dia bisa konsisten atau terus-menerus, maka dia meyakinkan dirinya bahwa
untuk dirinya sendiri ini adalah sebuah kewajiban. Itulah salah satu cara untuk memelihara ibadah sunnah. Yang kedua, bahwa ibadah sunnah ini adalah kesempatan besar untuk membangun investasi amal-amal soleh. Seperti kalau kita sudah kemukakan dan kita semua pahami semua bahwa kewajiban itu adalah kewajiban, sebuah beban yang kalau tidak dilaksanakan dosa. Tetapi kalau ibadah sunnah sebagai sebuah pilihan-pilihan, kalau dilaksanakan kita akan memperoleh pahala dan kita akan memperoleh kemuliaan yang luar biasa. Yang berikutnya, para pemirsa rahimakumullah, kiatnya adalah bahwa kita ini semakin hari semakin tua. Kita ini semakin hari semakin memiliki kemampuan fisik yang semakin berkurang. Kita ini semakin hari semakin memiliki keterbatasan. Memang proses kehidupan manusia itu bayi, ya tidak berdaya. Lalu kemudian meningkat lagi sampai kemudian menjadi produktif, menjadi seorang pemuda atau seorang pemudi, lalu kemudian remaja, dewasa, tua, lansia. Nah, pertanyaannya adalah bekal-bekal ibadah kita menghadapi usia pensiun. Bekal-bekal ibadah sunnah kita menghadapi usia lansia. Apa yang kita harus lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau sejak awal kita membina diri kita melakukan ibadah-ibadah sunnah. Contoh, mengaji Al-Quran sejak awal, berzikir, melakukan ibadah-ibadah lainnya, melakukan ibadah puasa, maka insya Allah itu akan semakin mudah dan semakin mudah dan semakin ringan, bahkan semakin simpel. Bagaimana kemudian ketika kita tua, ketika kita lansia, lalu kemudian tidak ada persiapan-persiapan. Ketika kemudian kita sendiri, teman-teman secara fisik sudah berkurang, anak-anak kita sudah berhasil tidak lagi bersama dengan kita di rumah, menghabiskan waktu kita itu apa yang kita mesti lakukan? Tidak mungkinlah kita tidur terus-menerus. Tidak mungkinlah kita hanya menghayal. Pada usia-usia yang lansia, maka kemudian dibutuhkan investasi kita itu, kebiasaan kita untuk kita ulangi terus, sehingga kemudian itulah yang akan menemani kehidupan lansia kita. Para pemirsa rahimakumullah, bagaimana mereka yang tidak terbiasa? Yang tidak terbiasa tentu jangan putus asa. Teruslah berjuang. Teruslah berusaha agar amalan-amalan sunnah ini walaupun kita lansia itu kita bisa tunaikan, kita bisa lakukan secara berkesinambungan. Bagaimana dengan yang masih muda, usia produktif? Maka harus mendidik dirinya, membiasakan dirinya agar ibadah-ibadah sunnah itu kelak akan menjadi sebuah tradisi baginya, menjadi kebiasaan, sehingga kemudian pada masa-masa tuanya tidak terlalu susah ditemani dan mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Para pemirsa rahimakumullah, semua ini bisa terlaksana dengan baik karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.